Orang yang tidak yakin saja bisa Allah berikan kesuksesan melalui Al-Quran, apalagi kita dari lahir Muslim, turis, keturunan Islam. Betul? Kalau bukan karena tinta, takkan kugubah sebaik puisi. Kalau bukan karena cinta, takkan hadir Ustadz Oren di Masjid Al-Muhajirin ini. Tangan. Ya, 3 hari saya ngapal, Pak. Alhamdulillah. Uhayyikum jami'an bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan hutangnya lunas semua. Berhutang semua. Kencang jawabnya. Ketahuan jadinya. Yang nggak jawab salam saya, ibu-ibu, saya doakan suaminya nggak jadi, karena udah ketahuan. Ya. Saya ulangi sekali lagi, jawab salam hukumnya wajib, menyampaikan salam sunnah. Kalau nggak dijawab berdosa. Biar kita semua dalam masjid nggak berdosa, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil, mencintai Rasulullah, berselawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beliau seorang reformis yang tidak pernah mengemis hidupnya. Beliau seorang proklamator yang tidak pernah koruptor, pembawa amanah yang tidak pernah berkhianah, pembawa risalah. Beliau ajarkan kepada kita akhlakul karimah. Beliau ajarkan kepada kita bagaimana berakhlak terhadap diri sendiri. Beliau ajarkan kepada kita bagaimana berakhlak terhadap istri dan anak-anak kita. Beliau ajarkan kepada kita bagaimana berjiran bertetangga. Beliau ajarkan kepada kita bagaimana bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sampai 2/3 dunia beliau kuasai. Dan bahkan orang kafir, orientalis yang bernama Michael Hart, dia bikin buku 100 tokoh dunia. Yang bikin orang kafir, Pak, buku ini. Ternyata 100 tokoh dunia itu yang pertama, the champion, the best, the winner, yang paling hebat itu dengan jujur dia mengatakan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Alhamdulillah, terbukti. Mahatma Gandhi, orang Hindu, menceritakan kelebihan Rasulullah. Orang-orang di luar Islam yang membenci Islam, parlemen di Belanda benci dengan Islam. Ketika mempelajari tentang sirah nabawiyah, dia berubah pikiran. Islam adalah rahmatan lil alamin. Artinya apa? Semakin benci dengan Islam, semakin jauh dari Islam, semakin orang ingin mengetahui ada apa dalam Islam. Lucu di Indonesia, mungkin orang pindah agama dari Islam ke agama yang lain, tapi demi Allah Bapak Ibu, saya diundang ceramah ke Hong Kong. Mohon maaf, astagfirullahaladzim, tidak ada niat apa-apa. Saya menyampaikan busro, berita gembira. Saya diundang ceramah ke Thailand. Saya diundang ceramah ke Malaysia, udah pasti. Singapura, dekat dari kita. Saya diundang ke Kanada.
bahkan daerah Amerika. Dan itu ternyata ketika Islam dicetuskan awalnya adalah teroris radikal. Bahkan ada yang mengatakan ISIS itu adalah dari Islam. Apa yang terjadi? Saya bersumpah di Masjid Al-Muhajirin, bapak-bapak dan ibu-ibu, ternyata orang Inggris, orang Amerika, orang Kanada, barusan orang Jerman, ketika mengetahui bahwasanya mereka mempelajari Muhammad yang dihina, dicaci maki, diolok-olok, ini berita gembira, tidak ada di TV Indonesia, tidak ada, ya. Orang berbondong-bondong masuk Islam, Pak. Dan bahkan orang kerajaan Inggris itu ada yang masuk Islam. Alhamdulillah. Takbir. Artinya apa? Saya bangga dengan muslimnya saya. Kenapa? Orang yang benci dengan Islam akhir hayatnya rata-rata pasti mencintai Islam. Pernah dengar Mike Tyson? Preman kelas kakap, bajingan, pemain petinju, ketika di penjara Allah beri hidayah. Pernah dengar nama Michael Jackson? Juga terjebak dengan kasus yang banyak, tapi ketika menjelang kematiannya dia bersyahadat dan itu tidak diekspos di media, ya. Banyak orang-orang hebat di penghujung hayatnya Bapak Ibu Islam. Alhamdulillah. Aneh di Indonesia, dari lahir dia turis keturunan Islam, tapi benci terhadap Islam. Ada yang mengaku Islam tapi mengadu domba orang Islam. Contohnya siapa? Bukan Abu Jahal, Abu Lahab, tapi Abu Janda. Halo, halo. Ini abu-abu ini luar biasa, Pak. Ada yang baik-baik banget, yang bajingan-bajingan banget, ya. Ada Ade Armando dari Sumatera Barat. Nah, ini sedih juga kita menjadi orang Minangkabau. Kita tahu orang Minangkabau itu adat Basadi Sarak Basadi kita, Bu, sama dengan orang Kampar kalau nggak salah. Kita sedih, ya. Teman saya dari pesantren, Ustadz, ya, Rais, sama-sama dengan saya di pesantren, alumni Gontor, alumni Darun Najah, murtad, ya, menjadi ateis. Ada, Pak. Dulu dia berjilbab, Bu, akhirnya buka jilbab, akhirnya bergaya seperti orang kafir, ikut-ikutan dengan orang kafir. Ujung-ujungnya ketika pengen masuk Islam lagi malu, malu. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang tetap istiqomah dalam Islam dan diberi syafaat oleh Rasulullah SAW. Tidak berpanjang kalam. Nah, ini saya menyambung kata Pak Kades, ya, Bang Juli. Ya, ini beliau ini masih muda, ganteng lagi. Pasti bini beliau satu, pasti ya. Pasti itu ya. Alhamdulillah saya nggak menyangka juga jumpa guru saya di sini. Ya. Pengacara, beliau ternyata ketua yayasan. Saya nggak nyangka jumpa beliau di sini. Ya, ini qadarullah, alhamdulillah. Dan ternyata pengurus masjidnya pun ganteng, muda. Ustadz kita ini, bininya pasti satu, betul ya? Ya, karena akhir zaman, pada penakut semua. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, guru-guru saya, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah. Mohon maaf tidak mengurangi takzim, saya tidak menyebut nama karena nama-namanya belum disampaikan ke saya. Saya minta maaf, ya, ayah bunda. Wabil khusus bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anakku yang imut-imut kayak marmut muntalang kentut. Dengarin Ustadz. Ustadz mau ngasih hadiah buat kalian. Yang dengarin ceramah Ustadz, ini Ustadz akan cerita tentang Habibie. Kalian kenal B.J. Habibie? Pernah nonton film Habibie Ainun? Kenapa Habibie itu pintar? Kenapa Habibie itu hebat? Padahal Habibie itu orang kampung. Orang kampung nun jauh di Pare-Pare, Sulawesi. Orang kampung, beliau pendek,
kulitnya gelap, saya tidak mengatakan hitam, ya. Jidat beliau besar, ini besar, ya. Wajah biasa saja, tapi Allah berikan kelebihan. Nah ini, ya. Allah berikan sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada orang lain. Kalian harus tahu, anak-anakku, dengerin Ustadz cerita Bibi, siapa yang bisa jawab, hadiah 50.000. Dengerin, yang putri juga, yang perempuan. Saya menyambung dulu apa yang disampaikan oleh abang saya tadi. Kita diajarkan hari ini dengan virus corona, dan saya tahu corona ini sudah lama, Pak. Waktu saya SMP kelas 1, saya sudah dibelikan mobil oleh bapak saya. Ya, disuruh pilih sama dia, Corolla atau Corona. Masih ingat saya? Saya masih ingat. Untung saya pilih Corolla DX. Saya tidak pilih Corona. Corolla lahir 74. Saya juga lahir 74. Corona 73 keluarannya. Dan ternyata Corolla lebih hebat daripada Corona. Mesinnya lebih kuat. Dan saya punya teman di daerah Garuda Sakti, bapaknya orang kaya, RW seumur hidup beliau, Pak Haji Samsir, tanahnya banyak, anaknya 2. Ternyata mobilnya juga Corolla DX. Adik kakak laki-laki, sama-sama alumni Arisalah Gontor, tetangga sama Gontor, sama-sama di Jawa dengan saya. Hobinya juga Corolla, untung tidak Corona. Alhamdulillah. Saya sudah kenal Corona lama, tapi Corona hari ini Bapak Ibu bahaya, membahayakan, betul? Betul? Di Jakarta, nah ini Pak Kades, Pak Kadus, di Jakarta itu banyak orang mati, ini jujur ya, banyak orang mati bukan karena Corona, tapi karena ketakutan. Mohon maaf ayahanda, bapak-bapak yang umur 60 tahun ke atas, saya tidak menakut-nakuti, cuma mengancam. Akhir zaman ini banyak orang mati, orang meninggal karena ketakutan. Apalagi yang pensiunan, tinggal satu komplek. Halo? Halo? Tinggal satu komplek, ada masjid namanya Masjid Pancasila. Dia tahu temannya rajin ke masjid, rutin subuh berjamaah, zuhur, asar, maghrib, isya. Di komplek tinggal, atu-atu temannya dalam seminggu hilang 1. Kira-kira stres nggak? Bukan stres lagi Pak, stroke. Ya, ketakutan demi ketakutan datang tentara Allah. Nah ini saya sampaikan, tentara Allah ini, wabah ini, virus ini, dan kita tetap mengikuti fatwa Majelis Ulama 3 ya. Cuci tangan, pakai masker. Ah, masker saya oranye. Ya, Pak Kades. Alhamdulillah. Nih, masker saya oranye, ada setengah lusin saya bawa. Nah, saya ceramah sampai Ahad, sampai Minggu. Yang ketiga apa? Jaga jarak. Ya. Dan lucunya kalau di Jakarta, Bapak, Ibu, orang sholat itu pengurus masjid berantem gara-gara ini, Pak. Pengurus masjid berbeda pendapat, Pak. Macam-macam dibikin di masjid. Ada yang silang, ada yang kotak-kotak, ada yang garis-garis. Akhirnya ribut, Pak. Ada yang bertinju, Pak. Halo? Halo? Mudah-mudahan di Riau tidak ada yang bertinju pengurus masjid. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ini siapa yang mulai nggak tahu saya. Yang jelas rahasia buat ibu-ibu khususnya, Bu. Kalau ingin jauh dari virus corona, kalau ingin jauh dari wabah penyakit ini, vaksinnya apa? Nah ini intinya. Saya ingin menyampaikan, demi Allah, saya bersumpah di Masjid Muhajirin, orang yang menghidupkan sunnah Nabi, ini nggak ada di berita, Pak. Jamaah tablik di India dibenci, Pak. Jamaah tablik itu di India itu dibenci, Pak. Gara-gara corona, mereka dicari jamaah tablik itu, dimintain darahnya, ternyata obatnya dari virus corona. Jadi Perdana Menteri India itu yang benci dengan Islam, benci dengan jamaah tablik, bahkan mengusir mereka, itu ternyata
darah mereka itu yang rajin ke masjid, rajin tilawah Al-Quran, itu mengandung obat bukan racun, Pak. Ada nggak di TV Indonesia beritanya? Ada nggak? Ada nggak? Yang ada adalah ketika teman-teman yang rajin ke masjid di Kebun Jeruk ternyata ada terinfeksi virus corona. Ketika dibawa ke daerah sesuatu, ke tempatnya, ke karantina, ternyata mereka semua sehat dan tidak berpenyakit, dipulangkan. Alhamdulillah. Terakhir, nah ini saya luruskan, ini nggak ada di beritanya. Beritanya hanya penangkapan, karantina santri Gontor. Ini saya luruskan karena saya alumni Gontor, saya luruskan. Nah ini hati-hati kita, Pak, ya. Itu mereka terinfeksi. Artinya apa? Mereka terkena wabah ini, positif bahasa kita sekarang, dibawa di karantina, dan ternyata semuanya sembuh dan sehat, kembali ke Gontor. Alhamdulillah. Takbir. Nah ini kembalinya nggak diberitakan, positifnya diberitakan. Nah ini nggak adil, Pak. Menurut saya nggak adil, ya. Menurut saya nggak adil, ya. Makanya alhamdulillah NU Muhammadiyah kompak kemarin, dan juga PGRI, ya, guru-guru kompak semuanya, alhamdulillah. Tidak sepakat, ya, dengan apa yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan. Yang jelas intinya Bapak Ibu, saya luruskan, kalau ingin jauh dari wabah virus corona ini, ya, kalau ingin jauh dari wabah virus corona ini, hidupkan sunnah Nabi. Diantaranya apa? Dawamul wudu. Pertama, ini oleh-oleh, Pak, dawamul wudu. Apa itu dawamul wudu? Kentut wudu, kentut wudu, kentut wudu, kentut wudu, kentut wudu, kentut wudu. Jauh corona. Percaya nggak? Jangan ajarkan kami membasuh tangan. Kami 5 kali sehari semalam, bukan tangan yang dibasuh, wajah kami basuh, hidung kami bersihkan, mulut kami bersihkan, siwak, kaki kami bersihkan, rambut pun kami bersihkan, telinga kami bersihkan. Betul nggak? Benar nggak? Jangan ajarkan Islam. Sudah ada dalam Islam. Kalau boleh tahu, mohon maaf, virus corona datang dari Wuhan, Cina. Muslim Uighur sebelumnya dibantai oleh mereka. Dan tahukah bapak-bapak dan ibu-ibu, adakah dalam berita Muslim Uighur kena virus corona? Kenapa? Nah ini, apa penyebabnya? Mereka menghidupkan sunnah Nabi, dan ternyata mereka membludak datang ke masjid ketika virus ini mewabah, dan orang-orang kafir ateis itu juga ikut sholat, walaupun ada yang pakai baju you can see, ada yang pakai celana pendek, ikut-ikutan. Alasannya apa? Ternyata ini obatnya virus corona. Mereka nggak ngerti, mereka nggak paham. Tapi apa yang terjadi? Makanya saya pesan kepada umat Islam yang ada di Indonesia, khususnya di Pancoran, Gading, ibu-ibu yang suka pakai bedak. Sekarang bedak Wardah, dulu FIFA 4, FIFA 5. Betul nggak? Kenapa Ustadz Oren tahu? Tahu dong. Nenek saya pakai FIFA. Ya. Sekarang yang pakai FIFA itu siapa? Yang di pinggir jalan, di Parung sana, Ciputat, pinggir jalan, malam-malam jam 12 saya dipanggil, Ustadz, Ustadz, ini bedak tebal amat, laki perempuan? Perempuan Ustadz. Ini bedak apaan? FIFA 4. Serius? Ya. Makanya ibu-ibu kalau ingin jauh dari wabah virus corona, obatnya apa? Kentut wudu, kentut wudu. Bedak mahal Ustadz. Mau kena virus corona atau bedak? Halo? Halo? Ini anak-anak gadis, saya anak-anak gadis, kalau ingin selamat dari corona, ini pesan saya nggak bohong, demi Allah, hidupkan sunnah Nabi. Hidupkan sunnah Nabi. Ini yang pertama, ya, kalau mau selamat, ya, bapak-bapak juga Pak, almarhum Arifin Ilham itu Pak mengajarkan kepada saya, karena saya gabung dengan beliau di Azikro. Itu setiap mau berangkat kemanapun, wudu, 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 ya, wudu dihidupkan, ya. Insya Allah kita sehat semuanya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal
Lanjut yang kedua. Indonesia ini merdeka Bapak Ibu. Indonesia ini merdeka, ntar lagi merdeka lagi. Betul merdeka atau enggak nggak tahu saya. Yang penting saya belum merdeka kalau menurut saya. Saya belum merdeka, hutang saya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Karena saya pedagang di Tanah Abang. Ya, kalau orang dagang hutangnya banyak. Kalau nggak berhutang nggak pedagang namanya. Ya, kalau pedagang itu beli 2 bayar 1. Betul nggak Pak? Bener nggak? Dagang gitu Pak. Utang 200 juta, bayar 100 juta dulu. Bulan depan bayar lagi 100 juta, ambil lagi 100 juta. Begitu. Yang kedua, kenapa Indonesia ini merdeka? Padahal kita dengan bambu runcing, mereka dengan meriam, mereka dengan senjata canggih. Apa yang dilakukan oleh umat Islam, para ulama, para kiai, para habaib dulu? Demi Allah Pak, saya bangga dengan Jenderal Sudirman. Salah satunya jenderal yang kurus di Indonesia adalah Jenderal Sudirman. Betul nggak? Karena saya lihat jenderal sekarang gemuk-gemuk semua. Ya, Jenderal Sudirman itu kurus Pak. Beliau hidup dari hutan ke hutan. Beliau kena gejala, bahkan beliau paru-paru di masa tuanya, berjuang tetap ditandu oleh prajuritnya. Dan ternyata jimat beliau apa? Ah, ini saya bicara jimat ini. Jimat beliau apa? Memerdekakan Indonesia ini, menyebabkan Indonesia ini ditakuti di dunia. Apa yang beliau lakukan? Nah, ini jimat beliau apa? Pertama, beliau tidak pernah berhenti untuk sholat berjamaah Pak. Pak, kalau nggak bisa ke masjid Pak, di rumah berjamaah, minimal dengan istri. Ya, ini jimat beliau. Yang kedua apa? Setiap beliau berjalan, kemanapun beliau pergi, mulut beliau berzikir. Mohon maaf Pak ya, beliau itu, Sudirman itu ketika ditembak oleh Belanda Pak, nggak tembus Pak. Dan beliau mengatakan, saya nggak punya apa-apa, saya hanya punya zikir. Yang beliau ucapkan itu zikir. Selain istighfar, astagfirullah, beliau berselawat. Ya, minimal 100 kali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Mulut beliau berbicara, rutin terus bergerak. Dan yang hebatnya lagi apa? Beliau tidak pernah meninggalkan ini Pak, Al-Quran. Makanya pesan saya, Bu, kembali ke Habibi, orang kampung Bu. Kalau bahasa kita sekarang mungkin orang pedalaman, orang teran, orang biasa. Habibi itu orang biasa, tapi otaknya cerdas. Kenapa beliau cerdas? Selain beliau berbakti kepada ibu bapaknya, selain itu apa? Beliau rajin beribadah. Dan lebih hebat lagi apa? Mohon maaf, di Indonesia beliau kadang-kadang tidak dihargai, tapi di luar negeri, apalagi di Jerman, beliau orang hebat. Pesawat yang kita naik itu Bapak Ibu, pernah naik pesawat Bu? Pernah naik pesawat? Pesawat itu Bu, yang terbang itu di ketinggian tertentu, kalau nggak pas bikinnya bisa retak sayapnya bisa retak. Kalau nggak pas bikinnya, nggak tepat bikin pesawat itu, retak dia di ketinggian tertentu. Yang bisa menyelesaikan itu di dunia siapa? B.J. Habibie. Allahu Akbar, presiden ketiga, ayahanda B.J. Habibie. Beliau yang bisa menyelesaikan. Sampai orang Jerman memberikan gelar kepada beliau apa? Mr. Crack, Mr. Retak. Ya, bukan retak otaknya. Nah, yang retak otaknya banyak saya lihat di Jakarta itu oknum pejabat. Halo. Iya, yang banyak retak itu oknum pejabat otaknya. Beliau digelari Mr. Crack. Kenapa? Beliau yang bisa menyelesaikan. Beliau di ITB kuliah dari Parepare, meloncat kuliahnya karena cerdasnya, sampai belum melanjutkan ke Jerman. Tapi ketika sampai di Jerman Pak, ini anak-anakku dengerin, ini orang soleh ini, yang kuliah, yang sekolah.
Ketika beliau sampai di Jerman, baru masuk kuliah, di semester yang pertama beliau tidak ranking 1, tapi ranking 3. Kalah beliau. Lanjut, ternyata tetap ranking 3, nggak pernah ranking 1, ranking 2. Padahal yang beliau isi benar, tapi tetap ranking 3. Yang ranking 1, ranking 2 siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi, laki-laki dan perempuan. Beliau heran, beliau termenung, kok kalah saya dengan orang kafir ini. Akhirnya beliau penasaran, B.J. Habibie, bertanyalah kepada keduanya ini. My brother, my sister, I want to ask. Saudaraku, laki dan perempuan, aku mau nanya, apa sih rahasia kalian sampai kalian hebat ranking 1, ranking 2? Apa jawaban mereka, orang Yahudi berdua ini? No, Rudy, no. Beliau dipanggil di Jerman Rudy, Baharudin Yusuf Habibie. Kalau kita di Indonesia manggilnya Habibie. No Rudy, this is my secret. Ini rahasia kami. Nggak mungkin kami ceritakan ke kamu rahasianya. Besok B.J. Habibie penasaran, bapak-bapak, nanya lagi. Apa rahasianya? Besok nanya lagi. Apa rahasianya? Tolong dong. Besok nanya lagi, sampai berbulan-bulan nanya. Akhirnya yang penasaran orang Yahudi dua ini, kok nanya mulu nih anak. Akhirnya apa? Sampailah dipanggil, come here Rudy. Sini Rudy, kami akan sampaikan rahasia kami, tapi kamu akan kaget dan kamu nggak percaya. Apa rahasianya? Rahasianya adalah, anak-anakku dengarin, kami setiap jam 3, sepertiga malam terakhir, jam 3 bahasa kita di Riau, jam 3 pagi kami bangun. Setelah bangun kami mandi. Setelah mandi kami pakai baju wangi. Setelah itu apa? Wirid Al-Quran. Kami baca Al-Quran. Terkejut B.J. Habibie, really? Yes. You read Al-Quran? Yes. Kami baca Quran. Kalian kan Yahudi? Iya, kami Yahudi, tapi tidak ada larangan kami baca Al-Quran. Tahukah ketika kami meneliti Al-Quran, ini orang ngomong orang kafir pak, dengarin, hei, bujang-bujang lapuk. Mana bujang lapuk? Ada enggak? Ya, ini serius, dengarin. Tahukah engkau, wahai Rudy, jam 3 kami bangun, mandi, pakai baju wangi, langsung baca Quran. Dan ternyata Al-Quran yang kami baca ini kami teliti. Setiap habis baca Al-Quran, otak kami encer. Metabolisme tubuh kami dahsyat. Imun, tadi Pak Kades bilang imun. Imun kami meningkat. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adikku, bapak-bapak, kalau pengen imunnya meningkat, nih obatnya. Ya, jangan lewatkan dalam sehari tidak sampai tidak membaca Al-Quran. Minimal 1 halaman. Ketika ada corona, 1 juz. Halo, ini serius, saya nggak bercanda ini. Saya nggak bercanda ini. Kalau ingin orang Indonesia jauh dari corona, nih apa kata Yahudi berdua ini? Kami baca Quran, otak kami encer, otak kami cerdas. Tahukah engkau Rudy kenapa kami sukses? Nih, kalau engkau nggak percaya silakan. Mau surah apa? Kaget B.J. Habibie. Kalian hafal Quran? Yes. Surah apa? Silakan. Mau surah Ar-Rahman, Yasin? Silakan. Kami hafal. Allahu Akbar. Jadi Pak, orang kafir Yahudi berdua ini, laki perempuan, jam 3 pagi habis mandi baca Quran. Orang kafir. Orang kafir. Gara-gara itu mereka sukses. Orang yang tidak yakin saja bisa Allah berikan kesuksesan melalui Al-Quran. Apalagi kita dari lahir Muslim, turis, keturunan Islam. Betul? Ini ada yang mualaf? Ada yang mualaf? Enggak ada. Kita dari bayi, dari lahir yakin dengan Islam, apalagi Al-Quran, pasti lebih cerdas. Akhirnya apa? Tertampar wajahnya B.J. Habibie.
Malu dia pulang ke kosannya, ke kontrakannya Bapak Ibu. Apa yang dia lakukan? Dia bersujud di sajadah. Mulai besoknya apa yang dia lakukan? Jam 3 pagi dia bangun, dia mandi, dia pakai baju yang wangi, dia sholat 8 rakaat tahajud, 3 witir, 11 rakaat jadinya. Setelah itu sampai menjelang subuh baca Al-Quran sampai kematiannya. Itu yang dia lakukan. Sampai kematian beliau, itu yang beliau lakukan Pak. Jam 3 bangun, mandi, pakai baju wangi, langsung ambil sejadah, sholat 8 rakaat, witir 3 rakaat, langsung baca Quran. Ini yang menyebabkan beliau cerdas, imunitas beliau meningkat, dan beliau hebat dan sukses di dunia, apalagi di akhirat. Jadi anak-anakku, hei anak-anakku, kalau kalian pengen sukses, yang anak-anakku yang gadis, yang perempuan, hei dengerin, kalau kalian pengen hebat, nih obatnya. Janji Allah pasti, Allah tidak pernah berbohong dan berdusta. Orang kafir saja, singkat cerita Pak, gara-gara beliau ikuti rahasia Yahudi yang 2 orang ini, akhirnya beliau ranking 1 Pak. Yahudi tadi turun ke bawah, beliau jadi ranking 1 B.J. Habibie. Menyesal Yahudi itu ngasih rahasianya. Allahu Akbar. Artinya apa? Saya ingin anak-anak kita di Pancoran Gading, kalau ingin hebat, kalau ingin sukses, bapak-bapak kalau ingin jauh dari pikun, hei ibu-ibu, matanya yang sudah mulai mungkin kabur, halo, ini obatnya. Saya ceramah keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Muharram kemarin saya ke Pak Papua Barat, Irian Jaya. Saya ketika sholat subuh melihat nenek-nenek umur 105 atau 107 waktu itu, ya intinya 100 lebih, segar badannya, kurus beliau, masih ke masjid. Saya tanya, Nek, matanya kemana? Terang, nak. Telinga? Jelas. Baca Quran? Ajib. Boleh. Beliau tidak pikun. Apa rahasianya? Nih, Bu, mau panjang umur nggak? Mau awet muda nggak? Mau nggak pikun nggak? Mohon maaf, beruntunglah Bapak Ibu mengundang komunitas Riau mengaji ke tempat ini. Saya nggak menyangka ada anak muda di Riau. Ada anak muda di Riau, saya cemburu Pak. Saya diundang oleh mereka, seharusnya saya melakukan dahulu, tapi mereka yang melakukannya. Iri saya. Ini anak-anak muda nih, Bujang Lapuk banyak kalau salah. Udah pada nikah kalian belum? Ya, komunitas ilmu mengaji udah nikah belum? Saya nggak menyangka mereka punya visi dan misi. Mereka menginginkan apa? Ngapain kalian undang saya? Jawaban mereka apa? Kami ingin di Provinsi Riau tidak ada yang tidak punya Quran di rumah orang Muslim, Ustadz. Di Provinsi Riau khususnya, di Indonesia umumnya. Kami ingin tidak ada yang buta aksara, tidak ada yang tidak bisa membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Kira-kira malu nggak kita Pak yang tua-tua nih Pak? Malu nggak? Malu nggak? Melalui mereka datang ke sini. Mari Bapak Ibu, kita bantu mereka minimal. Tadi disampaikan Ayahanda Tengku Zulkarnain, satu ini 100.000. Dan itu saya sampaikan Pak, wakaf Quran, kita nggak hafal Al-Quran, kita udah tua, nggak bisa lagi baca Quran. Tapi karena gara-gara wasilah kita minimal 1 Al-Quran, kita berwakaf. Apa yang kita dapatkan? Dibaca oleh santri Al-Quran ini, pahalanya mengalir ke kita Pak, transfer pahala Pak. Terus kita mati, meninggal dunia, penghafal Al-Quran tetap membaca Quran yang kita wakafkan. Apa yang terjadi? Transfer tetap mengalir Pak, namanya sedekah sedekah jariah. Al-Qurannya udah rusak Ustadz Oren Pak, mereka sudah ada di otaknya, di kepalanya 30 juz. Melalui Al-Quran yang kita wakafkan, punya murid 10 punya murid lagi, pahalanya tetap mengalir Pak, bercahaya kuburan kita. Makanya kesempatan ini jangan disia-siakan. Saya jauh-jauh datang dari Jakarta, meninggalkan istri saya seminggu Pak, stres juga saya Pak. Saya 3 hari 4 hari aja udah bingung saya. Untung ada video callan, I miss you babe, untung masih bisa pakai ini Pak. Kalau enggak stres Pak. Ya, tapi demi mereka berjuang bersama, saya juga pengen ikut berjuang.
bantu mereka ya bunda, tolong mereka ya, bagaimanapun ini buat kita, buat masa depan. Jangan sampai menyesal nanti, jangan sampai menyesal. Al-Munafikun, baca surat 10, ayat 10 dan 11. Wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkan sebagian harta kalian. Allah tidak minta semua, ada hak orang lain, sebagian ya. Min qabli ayati ahadakumul maut, jangan sampai ketika kematian datang baru kalian mengatakan fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau kembalikan aku ke Masjid Muhajirin sebentar saja, sekejap saja, 2 menit saja, mau berjamaah Isya, mau berwakaf Al-Quran, sebentar saja ya Allah. Apa jawaban Allah di ayat setelahnya? Wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengakhirkan ajal ketika sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyesal, karena penyesalan datang belakangan. Kalau di depan namanya pendaftaran. Betul Bu? Betul Pak? Mari fastabiqul khairat malam ini semuanya berpartisipasi. Yang jelas apa yang kita makan busuk, apa yang kita pakai lapuk, tapi apa yang kita infak, sedekahkan, wakafkan, itulah yang akan memberikan cahaya kuburan kita. Amin ya rabbal, amin ya rabbal